Halo teman-teman semua, pada hari ini kita akan sama-sama membahas satu materi, yaitu bagaimana caranya memproduksi atau menghasilkan suatu chemical, yakni NaOH dengan salah satu metode, yaitu metode sel merkuri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Riau, dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Pulp dan Kertas dengan NIM 240701471. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa itu NaOH. Jadi NaOH ini sering disebut dengan natrium hidroksida, yang dimana merupakan salah satu bahan kimia dasar yang sering atau yang sangat penting dalam berbagai industri. Salah satunya industri pulp dan kertas, industri tekstil, serta pembuatan sabun dan juga deterjen. Untuk memproduksi NaOH ini umumnya dilakukan proses klor alkali, yaitu proses elektrolisis larutan garam dapur ataupun natrium klorida atau NaCl. Lanjut kita ke prinsip dasar ya teman-teman. Secara industri sebenarnya NaOH ini tidak bisa ditemukan bebas di alam, melainkan harus disintesis melalui proses kimia. Metode yang paling umum digunakan di seluruh dunia adalah melalui elektrolisis larutan brine. Brine ini adalah istilah teknis untuk larutan garam dapur atau NaCl jenuh. Jadi ketika si brine ini dilewatkan arus listrik, maka molekul garam akan terurai menjadi unsur-unsur pembentuknya, yaitu natrium dan klorin. Reaksi dari natrium dengan air kemudian menghasilkan produk akhir, yaitu NaOH. Nah, lanjut kita ke 3 metode utama, yang dimana sebenarnya untuk membuat NaOH ini ada 3 metode utama nih, yang dimana salah satunya sel merkuri yang bakal kita bahas. Jadi yang pertama ada sel merkuri atau Kastner-Kellner, yang dimana sel merkuri ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang sangat tinggi. Kemudian ada metode sel diafragma. Metode ini metode klasik yang menggunakan penyekat asbes, namun produk akhir dari metode ini biasanya masih bercampur dengan sisa-sisa garam. Selanjutnya metode sel membran. Metode ini adalah salah satu atau teknologi paling modern dan ramah lingkungan, yang saat ini menjadi standar global karena tidak menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangannya nih teman-teman. Apa itu kelebihan dari metode merkuri dan apa kekurangannya? Jadi untuk kelebihan yang pertama itu seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, metode ini mampu menghasilkan kemurnian NaOH dengan sangat tinggi. Kemudian kelebihan kedua itu dia tidak terkontaminasi dengan Cl2. Kemudian produknya stabil dan juga konsisten. Di balik itu memiliki kekurangan. Yang pertama itu mengandung merkuri yang sangat toksik, dan ini nanti berhubungan dengan kekurangan seperti risiko pencemaran lingkungan. Jadi merkuri ini tidak bagus untuk lingkungan, sehingga kekurangannya salah satunya itu. Kemudian konsumsi energinya tinggi dan juga biaya operasinya besar. Lanjut kita masuk ke tahap pembuatan NaOH murni dengan sel merkuri, yang dimana nanti akan diawali dengan pemurnian brine atau NaCl jenuh, kemudian dielektrolisis. Selanjutnya Cl2 terbentuk di anoda, Na plusnya direduksi di katoda, kemudian terbentuk amalgam, dan amalgam ini akan dialirkan lagi ke dekomposer, selanjutnya bereaksi dengan air, dan terbentuklah NaOH plus H2. Kemudian merkurinya di recycle dan keluaran produknya adalah NaOH, Cl2 dan juga H2. Nah, ini ada diagram alir produksi NaOH yang ada 5 tahap utama. Yang pertama ada tahap umpan, kemudian tahap pemurnian brine, tahap ketiga adalah sel elektrolisis, tahap keempat amalgam, dan tahap yang kelima itu dekomposer.
tahap ke-6 ada pemisahan merkuri, dan tahap yang terakhir adalah produk akhir, yaitu dari produk NaOH-nya sendiri. Jadi untuk proses produksi NaOH ini dengan metode sel merkuri diawali dari tahap umpan yang berupa larutan garam jenuh atau disebut dengan brine mengandung natrium klorida atau NaCl di dalam air. Selanjutnya, sebelum si brine ini masuk ke tahap sel elektrolisis, dia bakal terlebih dahulu untuk dilakukan tahap pemurnian, yang dimana fungsinya si brine ini dilakukan tahap pemurnian agar menghilangkan pengotor seperti Ca2+, Mg2+, serta partikel yang tersuspensi lainnya, sehingga kotoran-kotoran tadi harus dihilangkan karena dapat mengendap atau merusak permukaan elektroda dan merkuri, sehingga menurunkan efisiensi dari prosesnya. Setelah dimurnikan, brine akan dialirkan secara kontinu ke dalam sel elektrolisis, ya, ke tahap yang ketiga, yakni dilengkapi dengan sumber arus arah atau DC. Di dalam sel elektrolisis ini terjadi dua reaksi utama yang berbeda, yaitu reaksi anoda dan juga katoda, yang dimana pada bagian anoda ini umumnya terbuat dari grafit atau titanium, sehingga ion klorida akan mengalami reaksi oksidasi dengan melepaskan elektron dan membentuk gas klorin atau Cl2. Kemudian gas klorin ini naik ke permukaan dan dikeluarkan dari sistem sebagai salah satu produk utama. Sementara itu, larutan yang tersisa dari anoda disebut sebagai depleted brine karena kandungan NaCl-nya telah berkurang. Selanjutnya, di sebelahnya itu ada reaksi katoda. Pada bagian katoda ini berupa lapisan merkuri cair di dasar sel, yang dimana ion natrium atau Na+ dari larutan brine mengalami reduksi dengan menerima elektron dari rangkaian listrik, sehingga membentuk logam natrium atau Na. Namun, natrium yang terbentuk ini tidak berada dalam bentuk bebas, melainkan langsung larut ke dalam merkuri, membentuk paduan yang disebut dengan amalgam. Natrium merkuri atau NaHG. Pembentukan amalgam ini merupakan ciri khas utama dari metode sel merkuri dan berfungsi untuk mencegah reaksi langsung antara natrium dengan air di dalam sel, sehingga meningkatkan kemurnian dari produknya. Amalgam yang terbentuk kemudian dialirkan secara kontinu keluar dari sel elektrolisis menuju unit berikutnya, yaitu dekomposer atau reaktor air. Di dalam dekomposer ini, amalgam bereaksi dengan H2O dalam suatu reaksi kimia yang menghasilkan natrium hidroksida atau NaOH dalam bentuk larutan dan gas hidrogen. Reaksi ini juga melepaskan kembali merkuri dalam bentuk cair. Gas hidrogen yang terbentuk akan keluar dari bagian atas reaktor sebagai produk samping, sedangkan larutan NaOH yang dikumpulkan sebagai produk utama dengan kemurnian yang relatif tinggi. Merkuri yang telah terpisah dari reaksi dekomposer tidak langsung dibuang, melainkan dikembalikan lagi ke dalam sel elektrolisis untuk digunakan kembali sebagai katoda. Dengan demikian, sistem diagram alir produksi NaOH ini bekerja secara siklus tertutup untuk merkuri. Keseluruhan prosesnya berlangsung secara kontinu, mulai dari pemasukan brine, pembentukan klorin dan amalgam di sel elektrolisis, hingga produksi NaOH dan hidrogen di dekomposer. Setelah dari itu, pada tahap yang terakhir, yaitu tahap hasil dari produk akhirnya. Dari anoda, produk akhirnya itu adalah Cl2 atau gelas klorin. Dari dekomposer, produk akhir atau produk utamanya itu berupa larutan, yaitu NaOH. Kemudian dari dekomposer juga ada produk samping, yaitu gas hidrogen.
Sekian teman-teman, penjelasan atau pembahasan tentang bagaimana cara menghasilkan NaOH dengan metode sel merkuri. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.